wanita 3 tahun kemudian disiksa sampai segitunya, itu menurut lu gimana? Terus gimana sih caranya supaya yang wanita-wanita sekarang itu jangan sampai kejebak sama yang kayak gitu? Gini ya, kalau untuk si kemarin juga kan ada diundang untuk jadi bintang tamu suatu acara kan ya. Abis itu kan pas pulang ada yang narik untuk wawancara. Nah, gini lah, kalau misalnya gue jujur, gue pasti pendapat sudah punya, ya kan, pastilah. Cuman zaman sekarang harus hati-hati untuk mengeluarkan pendapat karena ini semua itu for life dan gampang untuk dicari. That's why gue harus hati-hati sekali untuk menjawab. Kalau misalnya kemarin ditanya untuk yang pihak laki, nah gue sih lebih pilih untuk menjawab dari pihak perempuan karena bagaimanapun juga yang harus dibantu itu yang perempuan karena dia sudah banyak sekali luka, bukan cuma physically ya, yang berat fisik itu bisa dengan gampangnya disembuhkan, apalagi Menkes kemarin gue baca mereka mau bantu untuk rekonstruksi, tapi itu cuma kosmetik. Yang lebih hancur adalah dalamnya dia, otak dan hatinya aja kan kita nggak tahu, ya kan, psikologis apa yang terjadi selama 3 tahun itu, ya kan, yang kelihatan kan cuma fisik, mungkin seksual kita kan nggak tahu karena kan nggak dibuka, ya kan, 3 tahun loh itu bisa banget terjadi gitu. Jadi kalau menurut gue sih yang perempuan sih harus sangat dibantu, dan yang ngebantu ya tentu harus banyak sekali orang karena dari berbagai departemen, ya kan, bukan cuma untuk masalah operasi doang. Tapi kalau untuk laki ya udahlah, gue nggak mau komen deh daripada nanti ikutin hukum lah, terpaksa jawabnya gitu kan. Masyarakat supaya ini jangan kejebak lagi. Kalau kita mau ngebahas soal itu ya, itu gue susah untuk karena gue sebagai perempuan cuma bisa ngomong karena kan setiap manusia nggak tahu mereka karakternya seperti apa yang mereka sedang alami dalam hidupnya, apa yang mereka butuhkan, kekurangan kita kan nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya gue bilang harus perhatikan red flag, ya kan, karena kalau misalnya kita bilang red flag itu pasti muncul di awal, tapi permasalahannya waktu itu gue pernah ngobrol sama orang, dia pacaran, oh baik-baik aja, that's why berani menikah 1-2 tahun, oh baik-baik aja, tapi setelah itu langsung keluar nih kebengisan dari pihak laki-laki, baru keluar gitu kan. Nah itu bagaimana kalau misalnya udah ada anak, ya kan. Nah apalagi kalau misalnya ada certain agama yang tidak membolehkan untuk cerai gitu kan. Ada juga itu gue contoh kasus. Jadi udah yang perempuan udah hancur, dihajar sama laki, udah kirim surat ke negara pusat negara tersebut, dikasih lihat segala macam bukti, tetap nggak boleh cerai, nggak boleh pisah karena yang sudah bergabung di mata Tuhan kan tidak boleh dipisahkan katanya kan. Jadi ya susah gitu. Agak sangat kompleks banget, bukan cuma sekedar agama, tapi untuk masalah setiap personal itu susah gitu kan. Kayak ada temen gue juga, dia menikah dengan salah satu salah satu pejabat publik lah gitu, yang gue nggak perlu sebut, itu lumayan global kan ya, lumayan besar kan. Nah jadi dia lumayan dipukulin sama laki-lakinya. Cuman akhirnya karena si cewek itu dia temen kuliah kan, cuman karena dia tidak mau dipukulin, dia sempat kalau nggak salah 2 atau 3 kali pukulin sampai berdarah. Nah akhirnya dia nggak mau ada di pernikahan itu. Akhirnya dia paksa untuk keluar. Tapi dia ngadu dong sama bosnya dari si lakinya, komandannya atau whatever lah, gue nggak, pimpinan apalah gue nggak ngerti. Itu nggak boleh pisah rumah, nggak boleh cerai. Kenapa? Untuk mempertahankan image dari institusi tersebut gitu. Nah akhirnya si temen gue itu, gue nggak peduli, pokoknya gue harus mau cerai, lu mau tanggung hidup gue apa kalau gue begini terus gitu kan. Akhirnya udah cerai. Terus akhirnya bilang gini, dia ancamnya gini, kalau sampai gue kenapa ini gue akan naikin ke media gitu. Nah akhirnya ya udahlah boleh gitu. Tapi temen gue cerita bukan dia doang yang digituin, banyak temen-temennya dia, dan mereka nggak berani untuk keluar, dan itu kan juga banyak. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang sangat kompleks, dan untuk di negara kita ini yang Asia susah untuk orang ngomong karena anggapannya tabu. Gitu. Berarti media itu bisa berperan positif juga ya harusnya ya untuk membantu ya. Tapi sebelumnya
kita juga ikut prihatin sama empati yang sangat dalam ya Tentu. untuk korban dan keluarga ya, karena kan ini kan masuknya ke dalam kekerasan fisik yang berat dalam hubungan, biasanya itu domestic atau dating violence ya. Nah, itu dampaknya itu ke segi medis, psikologis, kemudian ke sosial, masa terus depannya dampak hubungan hukum ini. juga itu serius dan berat ya. Banget dan ya. Kalau menurut lu kan bidangnya ini Hukum. kesehatan juga ya. Jadi kalau untuk kayak gini nih gimana, kasus kayak gini harusnya nih cewek-cewek gimana sih supaya nggak kena seperti terjebak sama laki-laki seperti ini. Kalau ini kan kalau belum nikah bisa dong Bisa, dihindari mesti bisa, harusnya bisa. Ya kembali ya itulah yang saya bilang sih, kembali ke penilaian pribadi lah, karena menurut si Putri benernya ke masalah agak kompleks. Ketemu kan sekarang zamannya nggak kayak dulu. Zaman dulu kan, sekarang kan medsos tuh gampang sekali. Orang untuk perkenalan tuh gampang sekali. Tapi kita bagaimanapun ketemu orang kan gampang. Mau dari belahan dunia manapun sekarang gampang. Pada zaman dulu kan gimana? Kan masih pakai telepon. Telepon tuh masih di wartel. Kan belum ada handphone belum kan? luar negeri kan pakai warna. Bisa. Mahal ya. Mahal. Ya zaman dulu kan nggak gampang itu. Jadi Tulis surat lebih murah, tapi lama sebulan. lingkupnya kan banyak. Di situ doang. Lu dari kecil udah kaya tuh aja. Terus. Hatinya lah. Nah, terus. Jadi kan ya kalau untuk sekarang sih ya mungkin ya kita punya sarannya kalau untuk belum bertemu ya laki-laki itu ya penjajakan dulu lah, mengenalan sifat dan sebagainya. Ya tapi kalau misalnya kayak tadi contoh kasus yang gue bilang gitu kan, mereka di awal penjajakan berapa tahun baik, terus nikah setelah berapa tahun juga baik. Itu sih, Nah kan ya, nggak segampang itu nggak untuk segampang itu juga. Tapi kan minimal awalnya itu kan lihat cowok itu mungkin satu, jangan lihat dari sisi, jangan bucin. jangan langsung Ya, karena bucin. aku kan ganteng nih, kaya nih, tunggu dulu, ganteng kaya oke, nggak masalah, tapi kan harus ada step berikutnya, harus ya udah penjajakan dulu lah sifatnya sebagainya. Kalau bisa kontak sama keluarganya kalau memang mau serius ya. Dan sebagainya kan harus kita bibit bebet bobot kan kalau negara kita kan. Pengenalan itu minimal kan bisa minus ya menurut saya ya. Tapi kebanyakan orang kan kalau mengikuti udah, apalagi zaman sekarang kan banyak kan yang katakan mana flexing. Kita nggak tahu ya, kalau memang dia benar kaya ya sudah syukur kan. Tapi kalau memang ya modus, karena banyak kan penipuan itu kan, flexing padahal nggak seperti itu kan, mobil bisa sewa dan sebagainya, itu yang rawan disalahgunakan maksudnya itu. Berarti intinya ini ya, jadi cinta itu bukan kekerasan Bukan, ya. Nggak. Jadi kekerasan itu sangat dihindari, nggak boleh. Jadi Of course nggak boleh. jadi begitu sebenarnya tanda-tanda kalau udah ada perlakuan abuse Abuse, ya. terus habis itu udah Ke fisik. ke arah fisik, itu cepat mencari Nggak gini loh, Iya. sebenarnya ya kalau misalnya kita mau ngebahas untuk masalah seperti ini kan udah berlangsung selama 3 tahun yang disekap. Kita kan nggak tahu sebelumnya seperti apa. Dan kalau misalnya sekarang ini tuh yang paling bahaya sebenarnya adalah namanya grooming. Jadi ini kan awalnya pasti dari grooming. Iya, karena secara tidak di grooming tuh udah ibaratnya tuh kayak brainwash, dan brainwash itu kan bisa banyak hal ya, itu kan sangat luas sekali. Nah jadi kita kan nggak tahu gitu, maksudnya kayak, dan orang-orang seperti ini yang namanya udah ada penyakit mental jelas, itu kan mereka ngerti gimana caranya untuk melihat orang mana nih yang orang lemah mana nih, atau gue masuknya dari sisi mana nih, oh gue coba deh gitu kan, dari situ pelan masuk, akhirnya kan masuk ke dalam otak, ngikut, itu yang bahaya gitu. So that's why kan gak segampang. Kayak di hipnoterapi yang diulang-ulang otomatis jadi masuk ke dalam. Iya. Nanti yang paling penting kalau ada yang kejadian kayak gini butuh pertolongan, dia cepat cari hubungan keluarga, orang tua, siapapun juga ya, orang terpercaya lah. Terus kalau butuh juga ke pihak yang berwajib berwenang ya. Biasanya ada nomor tuh 112 sekarang ya. Ya kayaknya mungkin kalau untuk perempuan kasus kayak gini ke Komisi Perempuan kali ya, pasti akan lebih jelas didengar ya. Karena kalau misal ke polisi ntar nanti gue mendingan nggak perlu gue sebut yang lain kan, daripada jadi mendingan ke Komnas Perempuan. Jadi ya mudah-mudahan hal-hal beginian nggak terulang lagi ya. Terus atau mudah-mudahan dengan adanya kasus seperti ini semakin terbuka di luar sana, jadi semakin banyak laki-laki, sebenarnya bukan cuma laki-laki loh yang untuk abuse, perempuan juga sebenarnya ada, cuma
Sebenarnya banyak, cuman nggak ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada kasusnya seperti ini, jadi semakin terbuka, orang jadi nggak menganggap ini tabu, jadi semakin banyak yang maju, ya kan? Berani untuk speak up, iya speak up. Jadi mudah-mudahan ini jadi langkah yang bisa membuka mata semua orang dan hukumnya jadi lebih jelas. Jadi ya mudah-mudahan lah. I mean ini karena ya itulah omongan bahasan kayak gini tuh di negara kita tuh apa ya, kayak orang tuh nggak mau untuk ngomong karena terlalu banyak takut-takut, malu, ditekan, diancam gitu loh. Jadi kadang hipnoterapi bisa membantu ya, kasus-kasus begini ya. Bisa bantu. Nah, berarti tadi untuk kasus itu ada beberapa masukan dari si Mbak Putri ya. Nah, kalau buat generasi muda secara tadi, pesan untuk generasi muda yang mau masuk dunia entertain tadi, Jangan percaya sosmed. simple, sederhana, langsung To the point. langsung. Jangan percaya sosmed. Percaya apa? Diri sendiri dong. Dari sendiri. Yakinlah sama diri sendiri kalau gue bukan harus seperti yang ada tampilan di sosmed. Ya kan? Ya, Berarti be yourself ya. Of course jadi, dong. itu banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas karena pengalaman hidup dia banyak Ya banyak. terus banyak yang positifnya, terus lihat sekarang lebih wise, bijaksana gitu kan. Gue Aka perlu tuwe. belajar banyak ya sama dia ya. Banyak masukannya tuh banyak soal ini. Tapi karena waktu, jadi nanti bisa kita sambung lagi bahasan yang lain ya. Bahasan yang lain tuh mungkin tentang hal-hal yang lebih What? Bukan, privacy. Privacy? Oh, itu. iya, tapi itu kan lu yang ditanya bukan gue. Oh. Privacy itu bagian lu yang ditanya. Jadi bukan lu yang nanya. Tenang aja, inner host gue akan keluar ya. Ke dia ya. Mendadak jadi host gue nanti kalau bahasannya ke situ. Oke, thank you ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya, karena secara nggak langsung pasti masukan-masukan banyak akan dan mudah-mudahan berguna untuk semua orang ya. Oke, jadi bye, see you. Teman-teman yang udah nonton, thank you so much.